Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد الناس له أجر 100 شاهدين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Jamaah Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat fiddin rahimakumullah. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah sampai detik pagi ini kita masih diberikan nikmat berupa aktivitas hidup kembali setelah setengah kematian kita, yaitu tidur, yang dikembalikan roh itu kepada kita sekalian. Kita bersyukur kepada Allah. Yang aktivitas hidup kita harus berbeda dengan orang-orang kafir atau hidup dengan hewan. Karena orang-orang yang beriman semboyannya adalah tiada hari, tiada waktu, setiap detik, jengkal detiknya itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur karena masih dipilih sebagai orang yang mukmin, muslim yang melekat di dalam diri kita dengan segala aktivitas ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan. Sehingga jeritan kita, doa kita, penyesalan kita di dunia, mudah-mudahan Allah Maha mendengar dan mengabulkan segala sesuatu yang mungkin saat ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan salah, khilaf maupun dosa, maka Allah akan memberikan ampunannya. Karena apa? Ad-dunya majrul amal. Dunia itu adalah ladangnya amal soleh. Sedangkan akhirat adalah tempat kita memetik. Alam kubur adalah tempat kita memetik hasil saat ketika kita hidup di dunia. Sehingga ketika kita melakukan penyesalan di dunia, memohon ampun kepada Allah, Allah Maha mendengarnya, As-Sami'. Dan Allah Maha mengabulkan untuk dikabulkannya doa-doa kita agar kita mendapatkan ampunan. Bahkan sebelum kematiannya kita terus tidak pernah lepas untuk melakukan amal-amal soleh sampai lelahnya kita, Bapak sekalian.
sampai lelahnya kita. Dan sampai ketika Allah menentukan ajal, menentukan kematian, menentukan pada kita sekalian. Namun sebaliknya, penyesalan yang dilakukan setelah kematian, maka itu tidak ada gunanya. Jadi 1,4 miliar manusia yang di muka bumi ini, hampir separuhnya yang sudah wafat, yang sudah meninggal, khususnya orang-orang yang beriman, dan 7,8 miliar manusia yang separuhnya dari orang-orang kafir, di alam kubur ini mereka sedang mengalami jeritan-jeritan yang tidak didengar oleh Allah bagi orang yang mujrim. Ya, tidak didengar, tidak direken. Kenapa? Karena mereka penyesalannya sudah salah. Penyesalan itu di dunia. Makanya di dalam surat As-Sajdah, di dalam surat At-Taghabun, mereka berteriak, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dan saat ketika mereka di alam kuburnya untuk menuju ke alam hisabnya, berteriak menangis menyesal untuk menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang beramal soleh, menjadi orang yang kembali bertobat, maka Allah sudah menutup pintu-pintu itu. Dan fakta ya, yang nyata itu adalah audio visual yang mereka lihat, fisik yang mereka rasakan, penderitaannya itu digambarkan hampir kurang lebih di dalam Al-Quran. Ceritanya itu ada 20 ayat. Yang salah satu ayatnya mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Masya Allah ya. Kalau Bapak Ibu sekalian mengulang-ulang bacaan ini, Masya Allah, betapa kita ini termotivasi untuk tidak pernah malas, tidak pernah lalai, untuk selalu siap siaga dalam keadaan apapun ya. Ibadah itu jangan sampai kita ya lalaikan, apapun bentuknya. Ya. Karena apa? Di alam kubur manusia-manusia itu berkata, Rabbana absarna. Ya Allah, ya Rabb kami, secara audiovisual kami melihat sendiri, kami merasakan sendiri. Karena makna Rabbana absarna menurut Ibnu Katsir itu merasakan. Karena melihat dengan mata kepala sendiri siksaan, kemudian merasakan siksaan di fisiknya, mendengar dan merasakan di kulit-kulit yang dibakar oleh Allah, sambil berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Ya Allah, tolong satu detik saja kami kembalikan ke muka bumi ini. Engkau kembalikan ke muka bumi ini untuk apa? Bertobat, na'mal salihan, dan kami akan beramal soleh apa yang sudah Engkau perintahkan, supaya kami menjadi orang yang muqinun, seyakin-yakinnya, seiman-imannya, betul-betul kami menjadi orang yang paling beriman kepadamu ya Allah. Cuma saja apa yang sudah diteriakkan manusia di alam kuburnya itu tidak didengar oleh Allah. Ya, tidak ditanggapi. Kenapa? Sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwa di sini adalah alam yang menjadi ladang ya dari hasil saat ketika dulu kita di dunia beramal saleh, maupun saat ketika kita di dunia banyak melakukan perbuatan yang salah. Oleh karenanya Allah terus kita kuatkan rasa syukur kita kepada Allah ya. Menjadi seorang yang beriman itu adalah menjadi sebuah keuntungan yang sangat besar sekali, yang kemudian kita ikuti dengan amal-amal soleh ya, dengan sungguh-sungguh ya, dengan sekuat tenaga kita, baik yang wajib maupun yang sunnahnya, itu jangan sampai terlalaikan. Nahdulillah ya. 4 hari yang lalu, alhamdulillah ya, Bapak Ibu sekalian telah melaksanakan salah satu yang disebut dengan
sunnah historikal. Ya. Sunnah historikal atau sunnah yang bersejarah. Yaitu satu hari Yaumul Ashur kita berpuasa, ya. Meskipun ditambah satu hari laginya tanggal 9-nya Yaumut Tasu'a. Jadi Yaumut Tasu'a itu adalah sunnah, ya, yang akan dikerjakan oleh Rasulullah. Jadi tanggal 9 itu yang di bulan Muharram, Rasulullah sebenarnya nggak pernah mengerjakan. Ya, Bapak sekalian, nggak pernah mengerjakan. Rasulullah hanya mengerjakannya tanggal 10-nya. Hanya saja saat ketika Rasulullah, ya, ditegur oleh sahabat karena dua kelompok dari Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, di tanggal 10 itu pun mereka melakukan kegembiraan merayakan hari kemenangan Nabiullah Musa, ya, dan mereka juga berpuasa. Ya, mereka juga berpuasa. Dan saat ketika seorang sahabat bertanya seperti itu, maka Nabi kemudian mengeluarkan pernyataan yang disebut dengan hadisun hamiyah atau ahamiyah, yaitu ungkapan keinginan tahun depan kalau seandainya aku masih hidup, kata Nabi, maka di tanggal 9 Ashur saya juga akan berpuasa. Untuk apa? Menyelisihi, ya, kaum Yahudi dan kaum Nasrani yang tanggal 10 di Muharram pun mereka berpuasa. Tetapi Rasulullah tidak melaksanakannya karena tahun depannya Rasulullah sudah wafat. Ya. Nah, ini juga termasuk salah satu boleh hadis hamiyah, hadis keinginan. Meskipun Rasulullah belum melaksanakan, maka kita boleh, ya, berpuasanya tanggal 9 kemarin tersebut, 9, 10, ya. Itu juga termasuk salah satu sunnah. Cuma beda pahala. Kalau tanggal 9 ketika kita berpuasa kita mendapatkan pahala, ya, ampunannya tidak 1 tahun, ya. Tetapi ketika tanggal 10 ketika kita mengerjakan, maka nilai 1 hari itu sama dengan 365 hari ampunan, ya. Jadi nilainya 1 tahun dosa-dosa kita yang lalu itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dahsyat sekali. Kenapa? Hanya 1 hari kita mengerjakan. Kalau Ramadan ketika kita mengerjakan mendapatkan ampunan 1 tahun, kalau kita mengerjakannya 1 bulan. Jadi kalau kita mengerjakan 1 bulan, maka kita akan mendapatkan ampunan dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu. Tetapi saat ketika Al-Ashur, 1 hari itu nilainya sama dengan 1 tahun pengampunan dosa-dosa kecil kita. Nah, tadi di awal Ustaz menyampaikan bahwa ini disebut sebagai, ya, sunnah historikal atau sunnah yang bersejarah. Karena Rasulullah tidak pernah mengerjakan Al-Ashur. Baru setelah Rasulullah berhijrah di Madinah ke Madinah, melihat kaum Bani Khazraj, Bani Yahudi Khazraj, Bani Nadir, ya, mereka sedang bersenang-senang, ya. Mereka berkumpul, ya, kemudian berdoa, dan ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Maka mereka menjawab bahwa hari ini di 10 Ashur ini adalah hari kegembiraan kami karena Nabi kami Nabiullah Musa, ya, itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan, kekejaman, ya, Fir'aun dan pasukannya. Maka Nabi kemudian berkata, sesungguhnya aku adalah saudara Musa yang lebih berhak untuk mengamalkan puasa Asyura tersebut, dan aku adalah lebih baik di antara kalian. Kenapa? Karena begini, Bapak sekalian, semua para nabi itu adalah hanya satu, ya, membawa bendera dakwahnya, itu kalimat la ilaha illallah.
Artinya bahwa seluruh para nabi itu adalah satu kesatuan ya, keimanan ya, dan satu kesatuan visi misi dakwahnya sama. Tidak ada nabi yang Kristen. Tidak ada nabi yang Yahudi. Tidak ada nabi yang berdakwahnya itu ya, membela atau membawa agama lain, kecuali satu. Inni muslimin. Sesungguhnya kami adalah satu saudara sebagai orang-orang yang muslim. Makanya kemudian Rasulullah ya memuliakan dan menghormati Asyur karena saudaranya Nabiullah Musa ya berpuasa pada tanggal 10 di Asyur itu karena dimenangkan dari kejahatan Fir'aun. Makanya diabadikan Bapak sekalian ya, di dalam surat As-Su'ara dan di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-49 sampai ayat 50. Di mana ya Nabiullah Musa ya, ini menarik ceritanya di sini Bapak sekalian. Saat ketika dia berdakwah ya, menyampaikan risalah dakwah Islam ya, itu melawan bapaknya sendiri. Ramses II atau Fir'aun. Fir'aun itu nama identitas raja-raja Mesir. Nama aslinya itu Ramses. Makanya Bapak sekalian nanti kalau punya cucu jangan dikasih nama Ramses. Itu Fir'aun itu. Gitu ya. Ramses I, Ramses II itu ya. Nah, Fir'aun atau Ramses II ini adalah bapak angkatnya Nabi Musa. Yang kita tahu dalam sejarah bahwa ketika istri Fir'aun menemukan Nabi Musa saat ketika dialirkan di sebuah sungai, maka Fir'aun itu sudah curiga, bahkan sudah tidak mau. Karena ketika kelahiran Nabi Musa itu Allah memberikan mimpi yang paling terburuk pada Fir'aun ini. Apa? Bahwa kelak nanti ada seorang laki-laki yang lahir akan mengalahkan kekuasaanmu. Dia akan menjadi penguasa, dia akan menjadi orang yang disukai dan apa? Sangat memberikan keadilan dan kemuliaan di Mesir ini. Jadi mimpinya itu menjadi sebuah persaingan, bukan lagi mitra tapi persaingan. Dia seorang laki-laki yang akan lahir. Makanya Fir'aun kemudian setiap bayi yang lahir laki-laki semuanya dibunuh. Ya. Semuanya dibunuh. Ya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya. Yudabbihuna abna'akum. Setiap bayi yang lahir dari laki-laki, dari seorang ibu laki-laki maka dibunuh. Karena apa? Diduga kuat di antara mereka dari katakan dari 1000 laki-laki itu pasti ada satu yang menjadi pesaingnya. Makanya kemudian langsung ditotal habis, daripada dicari susah, semuanya dibunuh, dimatiin. Makanya di masa Fir'aun ya, di masa Nabi Musa, jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan lebih banyak perempuannya. Wa yastahyuna nisa'akum. Yang wanita-wanita saat itu direndahkan, jumlahnya lebih banyak daripada kaum ya laki-lakinya. Nasyaallah ya. Nah, singkat cerita, setelah dewasa, Nabiullah Musa sudah dewasa, maka Nabi Musa itu tidak pernah diam diri berdakwah sampai mampu dengan ijaznya ya, saat ketika berargumentasi melawan Fir'aun ya, dengan tongkat ya, ini tongkat Nabiullah Musa itu tongkat yang tidak memiliki kekuatan Bapak sekalian. Dia hanya berfungsi sebagai alat dan sarana untuk mengembala kambing dan juga untuk memetik buah. Suatu saat ketika Nabiullah Musa sedang mengembala kambing, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan satu-satunya nabi yang takalamnya ya, firmannya atau berbicara langsung dengan Allah itu adalah Nabi Musa. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan wa kallamallahu Musa takliman. Nabiullah Musa itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, selalu mendengar
dan bercakap dengan Allah langsung setiap menerima wahyu. Kalau nabi-nabi yang lain datangnya malaikat Jibril, termasuk nabi kita, wahyu itu datang lewat malaikat Jibril. Tapi Nabi Musa tidak. Wa kallamallahu Musa taklima. Kelebihannya adalah langsung berbicara dengan Allah. Bahkan satu-satunya nabi yang memiliki kelebihan, mungkin juga dianggap kalau dalam bahasa orang Tegal itu atau Cirebon, delodog itu istilahnya. Meminta kepada Allah supaya melihat langsung wajah Allah. Kalau nabi-nabi yang lain tidak berani. Wujuhu yauma idzin nadirah, karena wajah Allah itu hanya bisa dilihat nanti di akhirat. Tidak bisa dilihat di dunia. Tapi Nabi Musa ngeyel. Ya Allah, Engkau sudah sering berbicara dengan aku, dengan kalamnya. Tetapi sekarang aku pengen melihat wajahmu. Sejauh mana indahnya, sejauh mana hebatnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, Bapak sekalian, mengabulkan. Ya Musa, saya kabulkan engkau bisa melihat wajahku. Berangkatlah kamu menuju ke Bukit Tursina. Nanti kamu lihat di situ ada api. Dan pandanglah api tersebut. Di situ nanti aku akan menunjukkan wajahku kepadamu. Nah, saking senangnya Nabi Musa akhirnya berangkat menuju ke Bukit Tursina. Dan saat ketika sudah berada di Bukit Tursina, Allah berfirman, sesungguhnya inilah aku ya Musa. Terlihat sebuah api, semakin mendekat, bercahaya putih, tidak kuat dan tidak bisa melihatnya, hanya terlihat cahaya. Akhirnya Nabiullah Musa semaput, pingsan, Bapak sekalian. Berapa lama pingsannya, Bu? 40 hari. Mungkin kalau kita yang pingsan 40 hari udah mati. Nggak makan, nggak minum. Masya Allah. Akhirnya Nabi Musa bertobat. Ya. Hanya diberikan kelebihannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalim saja, langsung berbicara. Karena sesungguhnya wajahku, kata Allah, tidak bisa dilihat di muka bumi ini. Nanti fi yaumil akhir, wujuhu yauma idzin nadirah. Sampai dalam sebuah hadis Nabi katakan, orang-orang yang beriman setiap harinya dia akan melihat wajah Allah yang nilai satu harinya itu sama dengan 500 tahun satu harinya. Dia tidak akan makan dan tidak akan minum. Dia akan melupakan ya istri, anak-anaknya, dan keindahan seluruh surga, kenikmatan yang ada di surga, itu lupa semuanya. Hanya karena melihat wajah Allah. Cukup hanya dengan melihat wajah Allah, saat itu sudah kenyang. Sudah tidak ada lagi rasa nikmat lain kecuali wujuhu yauma idzin nadhirah, ya, mereka wajah-wajahnya berseri-seri karena melihat wajah Allah. Nah, di muka bumi tidak bisa melihatnya. Nah, saat ketika Nabiullah Musa memegang tongkat saat ketika sedang mengembala kambing, kemudian juga memetik buah, Allah langsung berfirman, "Ya Musa, itu di tanganmu itu apa?" Ini tongkat. Coba pukulkan tongkat itu ke tanah. Akhirnya tongkat itu dipukulkan ke tanah, berubah menjadi ular yang sangat besar. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Dalam ayat itu disebutkan Nabiullah Musa lari terbirit-birit, rasa takutnya luar biasa. Ngeri gitu. Karena taringnya, kemudian juga bentuknya yang menakutkan. Tapi Allah berfirman, "La takhaf ya Musa." Jangan takut ya Musa. Sesungguhnya ini adalah ijazmu untuk menghadapi Fir'aun. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Kamu aku bekali ilmu dan bekali ijaz, segera kamu berangkat menuju ke Fir'aun, ya. Dakwahlah kepada dia, innahu tagha, karena sesungguhnya dia adalah manusia yang sudah sangat melampaui batas, melebihi batas-batas kepemimpinan orang-orang sekarang. Gitu ya. Hitler belum seberapa. Hitler itu belum seberapa. Ya. Mussolini belum seberapa. Kemal Atatürk belum seberapa. Jokowi belum seberapa. Prabowo belum seberapa. Baru ada beratnya MBG udah pada ribut kan, Pak ya. Oh, berat sekali.
Ya, belum seberapa. Kenapa? Allah menyebutnya karakternya innahu tagha. Tagha itu maknanya togut. Dia adalah togut. Dia adalah manusia yang paling melampaui batas. Apa di antara melampaui batasnya? Ada dua. Yang pertama, sebuah pengakuan pada dirinya. Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Nah ini. Sampai sekarang kita belum pernah mendengar ya, ada raja-raja, pemimpin-pemimpin dunia mengatakan saya adalah Tuhan. Belum pernah ada mendengar. Kalaupun ada, ketakaburannya ketika Hitler mengatakan agama itu adalah racun, ya, Mussolini, ya, orang-orang ateis mengatakan agama itu racun, agama itu membahayakan, tapi belum sampai mereka mengatakan saya adalah Tuhan. Nggak berani mereka mengatakan saya Tuhan. Tapi yang namanya Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan. Kenapa dikatakan sampai dia mengatakan saya adalah Tuhan? Ibnu Katsir menafsirkan karena Fir'aun sejak kecil sampai besarnya dia tidak pernah lemah tubuhnya dan tidak pernah disinggahi bakteri yang menyebabkan dia menjadi sakit. Nggak pernah itu yang namanya Fir'aun itu flu, Pak. Flu, pilek, demam itu nggak pernah sakit. Kita sering baru mandi subuh udah pilek gitu ya. Subhanallah. Ini yang pertama. Makanya ini kejahatan akidah yang sangat hebat sampai kemudian Nabi Musa disuruh untuk menundukkan supaya dia jangan berkata saya Tuhan. Kalau dulu Syekh Siti Jenar mengatakan, dia tidak mengatakan saya Tuhan, tetapi Tuhan Allah bersatu wujudnya bersama tubuh saya. Mata saya, tangan saya, telinga saya adalah wujud dari Tuhan. Makanya wali-wali yang lain nggak setuju, maka dia dibunuh. Tuh, ini yang pertama. Yang kedua, sadisnya luar biasa, Pak. Ya, Fir'aun itu membunuh orang, ya, itu sebelum, ya, ketika bayi itu sudah lahir, tak berdaya itu baru dibunuh. Ya, bahkan dalam satu riwayat disebutkan itu dijejer ribuan anak-anak janin itu dibakar dan dilempar, dimasukkan ke tong-tong untuk dibunuh. Satu pun tidak boleh ada yang hidup. Makanya Ibnu Katsir mengatakan hampir saat ketika di masa Fir'aun jumlah wanita itu ya, lebih banyak daripada laki-laki, bahkan hampir tidak ada. Semuanya perempuan. Nah itu. Tapi kecelik. Ya, Fir'aun kecelik karena apa? Banyak di antara ibu-ibu yang berhijrah, bersembunyi-sembunyi, akhirnya mereka melahirkan anak tidak satu. Ada yang dua, ada yang tiga anaknya tuh. Laki-laki semua, ya. Yang kelak nanti mereka menjadi apa? Pejuang dan pengikut ya Nabi Musa. Nah, disitulah kemudian saat ketika Nabi Musa berargumentasi melawan Fir'aun, salah satunya Fir'aun meminta kepada Musa itu, apa kehebatan kamu? Nih, saya kasih ular yang besar. Maka tukang-tukang sihirnya kurang lebih ada 100 tukang sihir waktu itu. Yang satu tukang sihir, Bapak sekalian, satu tukang sihir itu melempar ya, seperti benang yang mereka lempar, seperti kayu yang berubah menjadi ular. Yang satu ular, satu benang itu atau satu kayu itu ada 100 ekor ya ular. Jadi kalau 100 orang dikali 100 itu ada 10.000 ekor ular di hadapan Musa. Tapi Nabi Musa berdiri dengan tenang, tegak. Dia tidak takut karena pernah melihat ular yang lebih besar dari itu. Maka Allah berkata, pukulkan, lemparkan ya tongkat itu, maka menjadi ular yang melebihi dari ular piton, Pak. Besarnya luar biasa. Ular-ular tukang sihirnya itu akhirnya dimakan semuanya, Pak. Habis ditelan. Seperti apa? Seperti hewan yang kelaparan. Ya. Makanya kalau di negara-negara barat ada istilahnya ular anaconda. Salah satunya ditemukan di wilayah Sungai Nil.
Di Sungai Nil itu ada ular anaconda, yang ular besarnya itu sampai melebihi dari 100 ton. Bisa jadi itu adalah sebagaimana dulu di masa Nabiullah Musa, jadi pernah ada. Nah itu. Nah, Bapak sekalian, kekalahan demi kekalahan yang dilakukan Fir'aun membuat jengkel. Sampai akhirnya Fir'aun menetapkan bunuh itu Nabi Musa, bunuh itu Musa. Kalau perlu tidak hanya Musa, seluruh pengikutnya. Dan satu-satunya Nabi di masa 2700 tahun yang lalu plus 1400, jadi hampir 4000 tahun yang lalu, itu jumlah pengikutnya yang paling banyak. Itu adalah Nabi Musa. Sebagaimana dikatakan dalam Ilmu Katsir, Nabi Musa mampu merekrut kurang lebih 75.000 ya, masa atau kaumnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam Al-Qur'an menggunakan kalimat jamak dengan kalimat apa? Bi'ibadi. Ibadi itu ya adalah jamak dari hamba-hambaku. Itu ada 75.000. Nah, karena Fir'aun bersama intelijennya itu sudah sangat kurang ajar sekali, ingin membunuh Musa dan para pengikutnya, maka Allah langsung di malam harinya, Bapak sekalian, mewahyukan langsung berkata kepada Musa, wa auhayna ila Musa an asri bi